Selamat datang di Notorious Pop Shift episode pertama. Belakangan ini ada hal yang sangat mengganggu pikiran gua, sangat mengganggu mata gua, dan sangat mengganggu batin gua. Setiap gua buka sosial media, ada anak-anak bocil nanggung yang ngomong kalau dia anak skena. Apalagi sekarang ada fenomena yang namanya skentot. What the fuck is skentot, man? Skentot apa? Skentot? Skena ngentot. Lo harus ngerti skena itu apaan, dan kali ini bakal gua bahas. Teruntuk lo yang lagi nonton video ini, berarti lo salah satu dari dua tipe orang. Pertama, lo yang benar-benar ngerti skena, atau yang kedua, lo yang cuma pakai kaos band buat kelihatan keren dan mikir itu udah cukup buat ngaku-ngaku kalau lo tuh anak skena. Kalau lo termasuk golongan yang kedua, lo siap-siap aja buat dengerin bacot gua, karena di sini gua akan ngebongkar semua yang salah tentang skena, fashion, dan segala yang ngaku-ngaku anak keren tapi sebenarnya lo cuma ngikutin tren doang. Kita mulai dari apa itu skena. Lo semua yang ngaku-ngaku anak skena, ngerti gak sih apa itu skena? Atau lo cuma tahu kalau skena itu sebatas fashion? Skena itu bukan gaya hidup yang lo temuin di Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya. Lo yang cuma pakai kaos band, selfie pakai filter biar kelihatan keren, itu bukan anak skena, itu anak fashion. Sampai sini lo ngerti bedanya? Oke, lo bilang kalau lo itu anak skena setiap ditanya soal fashion apa yang lo pakai. Tapi penampilan badut tolol lo itu bikin gua bertanya-tanya, lo ngerepresentasiin diri lo dari skena apa sih sebenarnya? Seperti yang gua bilang tadi, skena itu bukan sekedar tentang gaya lo yang keren, karena lo ngikutin apa yang lagi viral di TikTok. Skena itu adalah subculture. Jadi lo nggak bisa bilang lo skena cuma karena lo pakai jaket kulit atau Converse yang lagi hits di mall. Sebagai contoh, lo tau nggak sih, dulu skena punk itu muncul dengan musik yang menentang semua hal yang mainstream. Itu bukan cuma soal penampilan, itu soal punya prinsip, soal nggak peduli sama apa yang orang lain pikirin, soal jadi orang yang beda dengan semangat dan pride mereka yang mewakili keresahan mereka. Sekarang lo bilang gue anak skena cuma karena lo punya kaos band. Sumpah itu nggak nyambung banget, bro. Jangan salah ya, skena indie pop, skena grunge, skena emo, semua itu adalah subculture yang jelas. Lo gak bisa ngaku anak skena cuma karena lo dengerin musik indie yang udah mainstream dan pakai kaos oversize lengkap dengan celana kargo, itu fashion, bukan skena. Skena itu nilai yang dibawa oleh komunitas, bukan cuma penampilan. Lo gak bisa bilang gue anak skena cuma karena lo ikut-ikutan pakai kaos band yang lo beli di mall atau online shop di Instagram. Lo cuma ikut tren kalau kayak gitu, bukan jadi bagian dari sebuah subculture. Anak skena itu bukan cuma soal ngikutin fashion. Skena itu punya identitas. Kalau lo bilang lo skena, berarti lo ngerti nilai dari musik skena itu sendiri. Lo ngerti apa yang lo ikutin. Kalau lo pengen jadi anak skena, lo harus siap lebih dari sekedar tampilan. Lo harus ngerti musiknya, lo harus ngerti komunitas, ngerti prinsip, bukan cuma ikut-ikutan apa yang lo lihat di sosial media. Jadi lo yang suka bilang gue anak skena, jangan cuma bangga dengan fashion. Coba buka otak lo, pahamin dulu apa itu skena. Karena skena itu bukan tren yang lo bisa beli di toko online. Itu tentang jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang punya makna. Lo ngerti gak sih? Jadi next time kalau lo mau bilang lo anak skena, pastiin lo ngerti beneran apa yang lo omongin. Lo bukan anak skena hanya karena lo lagi ikut fashion. Lo harus ngerti apa yang lo bawa di dalam diri lo. Oke, udah itu aja. Gue jadi kebanyakan ngomong. Kalau lo masih ngerasa gue anak skena kok setelah lo nonton video ini, berarti lo butuh riset otak. Karena ternyata lo cuma anak fashion yang gak ngerti apa-apa soal subculture. Dengerin gue, lo gak bakal keluar dari kebodohan lo itu cuma dengan pakai kaos band yang lo beli. Dan kalau lo gak suka sama pendapat gue, ya udah, itu urusan lo sama keluarga lo. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini biar semua orang yang sok-sokan jadi anak skena bisa dibuka mata dan otaknya yang bebal itu. Sampai ketemu di Notorious Pop Shift di episode berikutnya.